Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Destian Pratama. NIM saya 2330811015. Saya dari program studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit tentang Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia. Mungkin dengan pemahaman saya pribadi, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ideologi. Ideologi bila kita pecah menjadi dua, yaitu menjadi ide dan logos. Dalam artian, ideologi itu adalah kata gabungan dari dua kata. Ide diantaranya ada cita-cita, ada tujuan, ada nilai dasar, dan ada pedoman. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Dalam ide ada cita-cita, yang dimana kalau kita kembali lagi kepada negara kita, yaitu Republik Indonesia, kita tidak luput dari yang namanya cita-cita. Mungkin pemimpin-pemimpin kita dengan melihat sumber daya alam yang ada di negara Republik Indonesia, mereka mempunyai cita-cita yang pada pastinya untuk memakmurkan rakyatnya dengan mempergunakan sumber daya alamnya. Yang kedua adalah tujuan. Sudah pasti jelas, sebuah negara yang sistem pemerintahnya demokrasi mempunyai tujuan, yang dimana mungkin tujuan tersebut salah satunya untuk memperkembangkan negara Republik Indonesia, memajukan negara Republik Indonesia, dan yang paling penting adalah mensejahterakan rakyat. Yang dimana mungkin kita lihat sekarang, dengan kita lihat sekilas saja, ternyata masih banyak warga negara Republik Indonesia yang kekurangan biaya, yang bisa disebut hidupnya di bawah rata-rata. Karena mungkin banyak faktor-faktor yang bisa membuatnya tersebut seperti itu. Yang pertama mungkin dari dirinya sendiri, dari personalnya. Yang kedua yaitu mungkin dari susahnya mendapatkan kerja di negara tercinta kita ini. Yang ketiga yaitu nilai dasar. Yang disebut dengan dasar adalah sesuatu sebelum meranjak kepada hal berikutnya, yang pastinya ada dasarnya dulu. Nah, mungkin di sini yang dimaksud dengan nilai dasar adalah nilai dasar tersebut adalah tatakan pertama, benteng pertama, dan pondasi yang paling kuat, disebutnya seperti itu. Dan yang keempat adalah pedoman. Jelas, kita sebagai negara Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi adalah pedoman. Yang dimaksud dengan pedoman adalah mungkin kita melihat dari segi hukum, dari segi yang lainnya. Kita ambil contoh dari segi hukum misalnya, kita tidak bisa semena-mena untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita, karena kita ini adalah negara hukum, dan dimana di seperti itu pedoman hidup kita ini, pedoman hukum ini sudah diatur oleh undang-undang. Misal contohnya kita mempunyai masalah, di situ ada pihak berwenang yang bisa lebih melanjutkan masalah itu atau membereskan masalah tersebut dengan berpaku pada pedoman tersebut itu. Karena ibaratnya kita kalau tidak berpedoman, ditambah negara kita ini negara hukum, kita bakal acak-acakan, bisa disebutnya seperti itu. Karena disitulah di dalam ideologi yang dibagi tadi dua menjadi ide, salah satunya ada pedoman. Karena mungkin tadi di bidang saya sebutkan ada 4, yaitu cita-cita, tujuan, nilai dasar, dan pedoman. Nah, dan di logusnya adalah ilmu pengetahuan. Jelas, tanpa kita sadari, di ide tadi ada 4 hal, yaitu cita-cita, tujuan, nilai dasar, dan pedoman. Tanpa ilmu pengetahuan, 4 tersebut tidak akan berjalan selancar mungkin, bisa disebutnya akan pincang. Makanya di sini logos atau di antaranya ada ilmu pengetahuan sangat penting bagi cita-cita, tujuan, nilai dasar, dan pedoman tersebut tadi.
Mungkin selanjutnya adalah ideologi negara. Ideologi negara yaitu cita-cita atau pandangan hidup dan nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Dengan apa yang tadi saya bahas, lagi-lagi yaitu pedoman. Karena pedoman ini bisa disebutnya sesuatu yang sepele, tetapi bila kita tidak memperhatikan bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri dan bagi negara kita sendiri, yaitu Republik Indonesia. Saya ulang lagi, ideologi negara, cita-cita, pandangan hidup, dan nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Mungkin di sini tadi saya balik lagi, kita ini negara demokrasi, segala-galanya kita ini diwewenangi oleh hukum, dan di mana yang tadi diantaranya adalah menjadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan pedoman adalah kita ini diarahkan. Jadi kita tidak semena-mena mungkin, karena balik lagi kita ini negara hukum, dan di mana kita ini harus mentaati hukum. Dalam hukum tersebut juga kita ini harus menyesuaikan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perbuat sesuai dengan pedoman kita, yaitu ideologi dasar negara. Nah, di sini tadi ada seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Mungkin kalau kita menembak lingkup kecilnya dulu sebelum menjadi sebuah negara, yang dimana di situ adalah hal-hal kecil tersebut dibentuk dulu. Dalam pemerintahan mungkin dari RT, RW, gubernur, wali kota sampai tingkat tertinggi. Mungkin dalam negara seperti itu, dan dimana mungkin buat saya pribadi, saya lebih memfokuskan kepada rakyat-rakyat tersebut. Jadi pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup, maksudnya untuk hidup yang tadi sudah dijelaskan. Pedoman rakyat semua untuk hidup yaitu kita mau melakukan apa, kita mau berbuat apa dalam rencana bisnis, dalam rencana pekerja, dalam rencana dan hal lain sebagainya. Kita ini semua sudah ada pedomannya. Terkadang mungkin yang namanya sifat manusia seperti itu. Kita di sini kadang semena-mena sendiri, padahal semuanya sudah diatur dan sudah ada pedomannya. Sekarang kita mulai masuk kepada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Mungkin di sini saya ingin menyebutkan sila-sila Pancasila kita, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dalam perwakilan, yang keempat yang pertama 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana mungkin di sini diartikan dan digarisbesarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi diantaranya mungkin sila pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Yang maksud di sini masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, kita ini adalah makhluk hidup, yaitu manusia. Kita ini adalah makhluk sosial, yang dimana kita ini kalau tidak ada toleransi, tidak akan ada kesejahteraan hidup. Dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yaitu ialah dengan mencantumkan sila kita tadi pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Maksudnya di sini nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, yang tadi ideologi sudah dijelaskan. Menurut pemahaman saya pribadi, ini adalah sebuah dasar dan pedoman yang dimana mungkin dengan bersangkut pautnya dengan sila pertama, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita di sini semuanya manusia, tapi tidak sedikit yang saya lihat di lingkungan sekitar susahnya manusia untuk memanusiakan manusia. Kenapa saya berbicara seperti itu?
Terkadang kita ini sebagai manusia memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Walaupun iya, mungkin tanggung jawab dia pribadi itu lebih banyak, tanggungan dia lebih banyak, tetapi dengan berpatok pada pedoman, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana kita ini sebagai manusia harus menjunjung tinggi rasa menghormati, rasa saling menghargai, dan seperti itu. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tidak luput dari yang namanya tadi, kita ini manusia, makhluk sosial, dan dimana kalau tidak kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak akan tercetak dan tidak akan terjadi yang namanya sejahtera. Yang ketiga, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan. Apa yang dimaksud dengan masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan? Yaitu ialah Indonesia ini memiliki beragam budaya, suku, ras, dan lain sebagainya. Dengan kita berpedoman kepada Pancasila dan kita berpatok kepada Pancasila, yang tadi balik lagi, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan. Ada peribahasa, bersatu kita runtuh, bersatu kita padu, bercerai kita runtuh. Maaf bila masih banyak kekurangan. Mungkin saya lanjutkan lagi. Masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan. Ya, yang saya tadi sebutkan, Republik Indonesia ini selain sumber daya alamnya melimpah, selain ras, suku, budaya, dan lain sebagainya bermacam-macam, indahnya Indonesia ini yaitu ialah Bhinneka Tunggal Ika yang tadi lagi. Karena kita ini, perbedaan itulah yang menjadi kita unik gitu. Perbedaan itu yang menjadi suatu negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara dengan keunikan yang beragam, dengan ras yang bermacam-macam, dengan suku yang beraneka ragam. Nah, dengan berpedoman kita kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kita, maka disitulah kita bersatu gitu, dengan suku yang berbeda, dengan ras, budaya yang berbeda. Karena perbedaan itu yang membuat sesuatu yang unik, yang membuat sesuatu yang menarik. Yang keempat, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah. Nah, di sini saya garis besarkan musyawarah. Kenapa saya garis besarkan musyawarah? Karena berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah. Yang dimaksud dengan musyawarah, kita adalah, mungkin dengan bahasa saya mahasiswa, adalah berdiskusi, tidak mengambil keputusan sendiri. Di situ ada masalah apa-apa kita bereskan dengan secara kepala dingin. Ingin membuat undang-undang, ingin mengambil keputusan, kita musyawarahkan dulu dengan rakyat Indonesia, dengan yang lain sebagainya. Nah, karena di sini musyawarah ini sangat penting. Mungkin di salah satunya adalah takutnya menjadi sesuatu keputusan yang salah, sesuatu hal yang diambil menurutnya baik ternyata buruk. Makanya di sini musyawarah sangat dibutuhkan dan sangat harus digunakan ketika membuat sesuatu dan lain sebagainya. Dan pada intinya kita ini berpatok kepada Pancasila, yaitu pedoman untuk kita, yaitu rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu masyarakat yang berkeadilan sosial. Nah, yang saya tadi bahas, sosial. Kita ini makhluk sosial, yang dimana kita ini membutuhkan orang lain untuk membantu hidup kita. Yang dia maksud dibantu untuk membantu hidup kita adalah contohnya seperti ini. Kita punya uang, kita ini orang kaya, tetapi kita tidak mau gitu bergabung dengan makhluk sosial lainnya, dengan manusia lainnya. Ketika kita makan, walaupun kita banyak uang, kita di situ membutuhkan petani untuk kita mendapatkan beras dan kita jadikan nasi. Ketika manusia tersebut nggak mau, saya orang kaya, saya banyak uang, emang ibaratnya, maaf, uang itu bisa dimakan oleh dia? Tidak. Makanya di situ disebutlah makhluk sosial, dan masih banyak contoh lainnya. Masyarakat yang berkeadilan sosial. Maksudnya masyarakat yang berkeadilan sosial adalah kita ini hidup dengan tetangga, dengan sanak saudara di sekeliling, ya harus rukun lah. Karena balik lagi, kita ini makhluk sosial, yang dimana hidup kita ini tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan manusia lain untuk membantu dan melancarkan hidup kita.
Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi mungkin saya sebutkan lagi. Yang pertama dan bercantum kepada sila pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan. Yang keempat, berkedaulatan rakyat dan mengutamakan musyawarah. Yang kelima, masyarakat yang berkeadilan sosial. Ideologi suatu gagasan yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan apa yang berdasarkan pemikiran yang akan dilakukan. Nah, kenapa kita mungkin di sini bawa-bawa filsafat ya? Mungkin dengan pengetahuan saya dan pemahaman saya akan menjelaskan kenapa gitu ideologi suatu gagasan yang di dalamnya sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dan dalam menentukan apa berdasarkan pemikiran yang akan dilakukan. Kenapa gitu? Ideologi ini bersangkut paut dengan filsafat. Karena ideologi merupakan seperangkat nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang, masyarakat maupun bangsa sebagai pandangan hidup dalam menentukan atau mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan bagaimana cara mereka bersikap dan bertingkah laku. Mungkin seperti itu filsafatnya. Kenapa gitu? Ideologi bersangkut paut dengan filsafat yang tadi saya sudah sedikit jelaskan. Nah, ini dengan saya garis besari menjadi tujuannya dan bagaimana cara mereka bersikap dan bertingkah laku. Balik lagi kepada pedoman yang dimana tadi pedoman ini adalah kita mencontoh kepada pedoman itu dan dimana kita ini menjadi tujuannya bagaimana cara kita bersikap seperti apa dan tingkah laku kita ini seperti apa. Nah, mungkin yang terakhir dengan ideologi kita ini Pancasila, ideologi kita ini ideologi terbuka. Sifat Pancasila itu memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan, yang sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa, sehingga Pancasila tetap aktual, selalu berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Ciri khas untuk sebuah ideologi terbuka ialah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral maupun budaya masyarakat sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena mungkin dengan minimnya saya pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya menutup salam, saya ingin menjelaskan sedikit lagi nanti mereview yang dimana ideologi adalah suatu pedoman, adalah suatu yang dimaksud dengan pedoman itu adalah hal yang harus kita contoh seperti itu, ditambah kita ini negara hukum dan kita tadi membicarakan dalam lingkup Pancasila. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.